Halo, apa kabar teman-teman sahabat Merpati? Berjumpa lagi dengan saya di Kaca Merpati. Kali ini saya membuat konten membahas tentang peraturan-peraturan dalam perlombaan bersama Koh Sarip ya. Halo, apa kabar Koh Sarip? Alhamdulillah sehat. Ya. Koh Sarip, saya mau nanya ini, Koh Sarip bertugas atau menjadi seorang wasit itu udah berapa tahun? Kalau saya terjun di dunia wasit sekitar tahun 2009. 2009 teman-teman. Jadi Itu masih di lokalan. masih di lokal ya. Kalau masuk nasional 2011. 2011. Jadi di lokal mulai 2009, nasional 2011 ya. Iya. Koh Sarip ya. Kok sekarang tugasnya sebagai apa ini kok? Kalau Posisinya? saya sekarang IP atau itu inspektur pertandingan. Oh, inspektur pertandingan itu tugasnya apa kok? Jadi pertama, jadi suatu lomba, Ya. berjalannya lomba, berakhirnya lomba itu semuanya dipegang, dipimpin oleh saya. Oleh Koh Sarip ya. Ya. Terus untuk masalah wasit, kita kasih masukan. Ya. Terus untuk masalah di lomba pun kayak pengurus, kayak panitia itu tidak berhak memutuskan sesuatu hal yang Di simulasi perlombaan itu. ya. Jadi intinya di sini setiap perlombaan nasional itu dipegang oleh IP atau inspektur pertandingan. Oh, berarti Koh Sarip ini sekarang yang memimpin perjalanannya pertandingan yang diatur oleh wasit-wasit itu ya? Ya, jadi kita mengatur wasit, Ya. baik Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Dan juga IP di sini ada dua, yaitu IP Jawa Tengah termasuk saya. Ya, Terus IP Jawa Barat itu Mangarip. Mangarip Jawa Barat ya. Iya, Jawa Barat. Jadi kita tugasnya kalau IP Jawa Tengah itu tugasnya di Jawa Barat. Terus IP Jawa Barat tugasnya di Jawa Tengah. Kecuali ada halangan kita bisa rolling itu seperti itu. Oh, berarti di rolling IP Jawa Barat di Jawa Tengah, IP Jawa Tengah di Jawa Barat ya? Pak? Ya, seperti itu. Ya. Nah, terus Koh Sarip, seorang wasit meniupkan peluitnya itu berdasarkan tinggi pendeknya burung atau berdasarkan joki berdiri dan joki jongkok itu? Gimana Koh Sarip? Pertama, burung mungkin tinggi ya. Ya, burung Ya, tinggi. Mayoritas Burung tinggi ya. Mayoritas. Jadi mayoritas burung tinggi kita pakai standar. Nasional. Kita pakai standar sekiranya seaman mungkin burung. Seandainya tinggi kita agak jauhin dikit, seandainya standar kita cari aman lah. Umpama ini joki posisi dua-duanya ya kan maunya kan aman Aman, ya, ya. seperti itu. Jadi dilewatin tali gitu? Tidak dalam arti tidak dilewatkan tali. Sebelum tali pun jadi yang penting Nyetrik burung gitu. kayak goyangan burung kan mintanya akan juga ada di situ kan. Jadi macam-macam lah karakter burung di sini kan, macam-macam, ada yang lurus, ada yang nggak minta, ada yang minta, itu tergantung di situ. Sebenarnya feeling wasit itu sendiri ya, itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, antara burung jable dan burung Tinggi. manuver itu kadang yang jable bawa tinggi. Ya. Kita pakai standar burung tinggi. Oh, iya. Tingginya juga perempat ke atas juga termasuk Tinggi ya. Ya. Terus selanjutnya kita perempat ke bawah, pasti di situ kan burung nanggung lah ya. Tanggung ya. Iya, bisa aja yang tinggi bisa loncat, yang jable otomatis pasti bisa Naik. loncat, pasti naik. Jadi sesuai keputusan kita
tetap Iya. pakai aturan yaitu kita ambil tengah. Ambil tengah. Ya, Jadi kalau burung jable ke bawah tinggi, peluitnya mengikuti burung tinggi ya. iya standar Burung tinggi. lah, standar Iya. burung tinggi. Ya. Kita kurangin dikit karena salah. Oh. Kalau burung tingginya ke bawah burung jable, standarnya Jadi standar kalau burung jable kan maunya kan ada yang pendek banget. ya datangnya gitu. Udah pendek banget, mungkin udah setinggi kolong lah. Iya. Kita pakai standar jable. Iya, iya. Nah, tapi seandainya udah 3 kolong itu kan, yang tinggi kan punya kesempatan Loncat. bisa loncat, yang semi apa bisa main tali kan. Iya. Kita ngambil tengah. Iya, Seperti itu. Kalau joki burungnya jable Pasti pengennya jauh. jauh. Iya, Nah, yang itu pengen teman-teman. pasti pengennya ke sini. Jadi kita ambil tengah. Ambil tengah ya. Jadi kadang kan joki apa ya istilahnya egonya gitu ya. Iya, Kalau egonya waduh gitu. sempritnya peluitnya terlalu jauh atau terlalu dekat gitu ya. Mm-mm. Jadi wasit itu jatuhnya di tengah ya Pak ya. Iya, jatuhnya Jadi di tengah. burung datang tinggi, burung datang pendek, dilihat posisinya Iya. joki ya. Iya, bisa dilihat dari posisi joki. Berdiri dan jongkok gitu ya. Iya. Juga kan di sini ada joki yang berdiri dua. Itu gimana itu kok? Pasti dia kan nantang. Oh, Ibaratnya, saat peluit jauh. pelit jauh. Iya, tapi iya. kita tetap pakai standar. Oh, Jadi iya, iya. mungkin dia jauh terus Jauh, kita berdiri. berdiri jauh. Enggak. Bukan seperti itu. Jadi kita tetap ambil standar peluit. Ya paling kita kurangin sedikit lah. Sedikit. Iya, Oh, biar ada ancam lah. Iya, jadi walaupun joki berdiri duanya, tetap aturan standar Iya, tetap kita pakai aturan standar ya dikurangin sedikit, tidak terlalu jauh banget ya. Ya, itu seperti itu. Ya. Nah, Coach Arif, gerakan-gerakan apa yang membuat si joki itu jadi diskualifikasi? Ya, itu gerakan-gerakan seperti apa kok? Jadi seperti ini. Kadang joki itu kan karakternya beda-beda ya. Iya, betul, betul. Ada karakter yang otomatis licik pasti ada. Oh, ya. nakal gitu ya. Iya, Beda iya. sini licik sama nakal kan beda ya Iya, kan. iya, iya, Jadi gimana? Kita kategorikan kalau wasit nakal otomatis umpama Ya, burung datang dua ya. sudah beluit. Nah, tapi dia nakal tapi nggak sadar ya kan kadang. Oh, iya, iya, iya. Dia nakal tapi nggak sadar, sudah posisi burungnya udah mati seperti itu ya. Iya. Burung yang nakal burungnya sudah mati, Udah kalah. ya udah dis lah. Dis, umpama. iya udah di Dia sponsor yang satu masih di Masih di atas atas. lah. Dia ikut beber itu termasuk joki nakal. Nakal. Iya, jadi itu diskualifikasi, maksudnya burungnya dia sendiri sudah turun, Iya, ya kan? iya. Ya, di sini terus ada wasit licik, bukan wasit licik, joki licik. Joki licik, iya. Tapi itu tidak membuat dia dis. Itu bukan seperti Itu gimana? Ya umpama burung dua, Iya. burung dua. Burung udah turun gitu. Tahu dia burungnya bukan milik dia, ya walaupun warnanya sama, Sama. ya. Tapi perasaan dia kan ini Bukan burung Ya, lawan itu ya. dia ngelepas perempuan Oh. itu sih nggak Didiskualifikasi ya. itu wajar lah. Wajar, Cuma- jadi ini cuma- permainan ya. wajar di permainan, cuma sekarang kan wasit semuanya tahu lah, maksudnya buat apa Buat apa, licik, ya. ya kan, Iya. seperti itu. Iya, betul, Toh betul. menang kan kita cari yang fair Fair play, play, iya. betul, betul, Tahu betul. burungnya sendiri ya Bukan udah. jangan dilepas Iya, betinanya itu ya. kalau kita mau main fair play itu coba Iya. fair play kan seperti itu. Iya. Bukan istilahnya burungnya dia kita mati, itu banyak sih Banyak, seperti itu. iya. Itu sih hak mereka lah. Iya. Tapi kan kita cari kalau bisa yang menang yang Fair play. Iya, jadi masalahnya itu semua kembali ke Joki diri joki masing-masing. pasti suatu saat Diganti karma perbuatannya gitu ya. karma apa Iya, iya Mas Arif. Terus gini kok, kalau geberan di depan patek itu dimasukkan kategori diskualifikasi. ya. Jadi seumpama Iya, ini patek, patek. Iya, itu patek. ya seumpama ini patek. Iya, iya kok. Nah, posisi patek. Yang penting perempuannya masih
masih, di atas masih, paling ujung ya. iya masih kena patek itu nggak masalah. Tapi seandainya perempuannya udah lepas Dari patek itu sudah dikatakan dis. Nah terus merpatinya kok, merpati yang dinyatakan diskualifikasi ya, tingkat kesempurnaan ke patek itu gimana? Yang dimaksud kalau kakinya dulu apa sayapnya dulu itu gimana kok? Jadi kalau kita melihat kesempurnaan burung ya, pasti kan di patek pasti harus kaki badan, nah, terutama pandulan itu itu kan itu sempurna ya. Dia kan kadang cuma sayap ini, cuma sayap atau paruh gitu. Nah, tapi kaki nggak kena ya kan, cuma kadang seperti ini. Nah tapi kan kaki kena. Oh iya gitu. Iya jadi itu termasuk burung jebol. Nah, nggak sempurna, nggak sah ya. Nggak sempurna. Dia kena meja, cuma nggak sempurna. Termasuk itu di sini dikategorikan diskualifikasi. Iya. Terus tangan apakah ada batasan? Jadi kan ada dua patek gitu. Apakah tangannya itu kalau ke kanan ke kiri ke samping itu ada batasannya enggak? Jadi sebenarnya kalau ke atas saya rasa sih ya masih bebas. Kecuali di sini kalau bawah. Tandu ke bawah gitu. Bawah terus ke samping pun harus tetap di atas meja. Harus tetap di atas meja, bukan di samping ke patek sebelah. Ya, itu seperti itu. Kecuali burungnya dia mau ke belakang, iya. Kalau posisinya dia kan balik gini kan, iya. Otomatis kan dia akan narik sedikit keluar patek sedikit pun nggak masalah. Okay. Masalahnya burung sudah posisi di masih bawah ya. Udah masuk mengamankan ke patek itu nggak masalah. Iya. Terus Ko Sarip, burung kan kalau setiap pelepasan ada yang gandeng dan ada yang depan belakang. Depan belakang yang seperti apa yang dibolehkan untuk diminta itu kan kadang standarnya belum ada ya. Jaraknya kira-kira itu seberapa gitu? Masih satu pantauan atau kanan kiri jauh itu gimana? Depan belakangnya gitu kok. Jadi kalau di PMTI ya, terutama kita di wasit nasional itu nggak ada istilah satu pantauan. Nggak ada. Itu kita juga bingung kan satu pantauan. Satu pantauan gimana? Apa maksudnya kan? Dia belum kelihatan jauh, tapi kelihatan termasuk satu pantauan atau bukan kan? Iya. Kita juga nggak tahu kan? Iya. Sebenarnya itu istilah wasit lokal. Lokal mungkin satu orang. Ya, terus ini jadi istilah seperti itu. Jadi kalau patokan kita di wasit nasional, ya kita mengarahkan ke wasit. Jadi patokan jauh enggaknya bisa dinilai dari sini. Jadi kadang-kadang burung satu terus satu kan kita di belakang kayak pelan. Ya kita ngambilnya nanti sekiranya sudah setengah ke sini. Jadi kita wasit pun tidak langsung memutuskan dia minta langsung kita kasih, bukan seperti itu. Jadi kita tetap mengukur jarak sekiranya seperti ini. Umpama burungnya depan turun, terus dia keluar jalan ini. Ya, sebelum patek pun itu sudah termasuk jauh. Sudah termasuk jauh. Berarti itu boleh diminta ya pas bisa. Joki ditawarin ya gitu ya. Joki bisa ditawarin diminta ya. Terus umpama posisi yang satu tengah. Yang satu tengah, yang satu sejajar jauh gitu ya. Ini nggak boleh Iya. Jadi kedua joki masalahnya ini pun kita kasih biar dia aman. Ya, cari aman. Walaupun sebelahan tapi jauh nggak boleh diminta gitu ya. Nggak boleh diminta. Masalahnya ini pun punya hak, yang ini kan, yang burung ini punya hak untuk digeber ya kan, kalau dia jauh. Karena kalau dipanggil resikonya kan kehilangan itu seperti itu. Kehilangan peluang ya. Terus Mas Sarip, wasit kan ada tugasnya masing-masing di depan, di samping kanan kiri.
Nah, tugas masing-masing wasit itu apakah mempunyai tugas masing-masing? Jadi patek kanan wasit kanan, apa patek kiri wasit kiri gitu kok? Jadi kalau wasit kanan memutuskan Patek kanan, wasit kiri patek kiri. Kecuali seperti ini, umpama dia jebol di tengah-tengah, nah ya, Iya, iya. mantul atau jebol di tengah-tengah meja, Iya. antara wasit kanan Iya, kiri lah. kiri, ya. Itu wasit tengah itu bisa yang memutuskan, itu seperti itu. Iya, Ya, masalahnya kalau wasit samping kanan kiri bisa tidak melihat, kan dasarnya nggak melihat juga. Di sini kan kameranya juga kan adanya di Samping kanan kiri, ya. depan juga adanya di pojok. Jadi kita kembalikan ke wasit depan di situ. Iya. Terus lagi kok kan dalam setiap perlombaan itu ada daftar utama sama daftar ulang ya. Nah, kalau kita hanya mengikuti daftar ulangnya saja, gimana kok? Jadi untuk aturan sekarang kita tidak bisa untuk daftar langsung di daftar ulang. Oh, Iya. gitu ya, ya. Iya, kalau dulu Kalau dulu. mungkin tahun 2015 Masih bisa gitu ya. Jadi kemarin pembahasan itu kita bahas waktu itu setelah kejadian di Banjarsari. 2018 kalau nggak salah. Oh, Iya, Ciamis Banjarsari sana. Jadi sekarang aturannya harus ikut di penyisian. ini yang tempat utamanya itu ya. Iya, jadi orangnya harus ikut di Daftar ulang aja. nggak boleh. Ya, nggak boleh ya. Nah, terus gini kok, masalah kalau di drawingan pada babak kedua kan ada istilah burung terselip nggak ke drawing, itu kan masuk ke babak ketiga akhirnya. Itu kalau menurut di aturan PMT itu gimana kok? Maksudnya nggak ke drawing gitu istilahnya, Iya, jadi nggak ke drawing gitu, kan masuk gitu. iya, jadi itu istilahnya Itu kesalahan dari panitia. Jadi dia merasa burungnya masuk, catatannya dimasuk, ada bukti otentik, ya, terutama ini kan otentik. Ya. Ada, terus saya paham, terus wasit juga paham kan, nah, itu menjadi bukti lah, bukti bahwa dia memang burungnya masuk. Tapi apakah ada yang sampai terjadi seperti itu 2-3 kali kok? Kalaupun ada, sanksinya gimana kok? Maksudnya nggak ke drawing itu sampai 2-3 kali gitu? Itu kalau sampai 2 kali, Ya. ya umpama yang 2 tidak ke drawing, Iya. 3 nggak ke drawing, dia masuk ke babak 4 berarti. Iya betul. Dia dikategorikan dia itu nggak fair play. Fair play. Iya, nggak Tapi fair ada play. sanksinya enggak? Ada sanksinya. Diskualifikasi apa? Burungnya didiskualifikasi. Oh. Iya. Iya. Jadi dia kan harusnya drawingan pertama dia nggak ada, harus dia lapor, ya kan? Oh, lapor ke panitia, burung saya ada gitu ya. Drawingan, Iya. ya kan? Dia harus lapor. Seandainya nggak lapor, dia 2 nggak lapor, 3 nggak lapor, maunya dia langsung ke 4. Keempat. Iya. Itu kita Diskualifikasi ya. diskualifikasi. Nah, terus kalau masalah joki protes dan joki yang diprotes, itu yang boleh melihat kamera kedua joki apa? Ya kedua joki. Kedua joki ya. Kedua joki wajib itu. Oh. Bukan joki satu, joki itu joki dua. Masalahnya yang satu kan juga diprotes, yang satu protes. Protes kan? gitu ya. Otomatis kan masing-masing punya hak untuk melihat kamera. Barangkali kalau dia nggak melihat kamera, ada indikasi wasit kurang fair play. Ya, betul ya. Ya. Nah, menurut saya sih cukup sekian kok. Apa mungkin Ko Sarip sebagai seorang inspektur pertandingan ya bisa menambahkan pada sahabat merpati di seluruh Indonesia ini, bisa menambahkan buat masalah cara aturan-aturan dalam perlombaan merpati kolong. Ya. Silakan kok ya. Ya, terima kasih. Perlu saya sampaikan di sini
bahwa saya di sini mewakili dari PMTI. Tugas saya sebagai IP atau Inspektur Pertandingan di PMTI. Saya inspektur dari Jawa Tengah dan yang satunya dari Jawa Barat. Dan di sini ada beberapa aturan yang mungkin kayak joki, kayak panitia lomba, terutama ini di lomba lokal ya. Semua pasti kadang kurang mengerti aturan. Yang penting ikut, ya kan? Panitianya kurang mengerti aturan. Masalahnya sering terjadi. Itu sering terjadi. Jadi hampir setiap giringan atau 2 giringan lah, pasti saya debel. Ini ada permasalahan seperti ini, permasalahan seperti ini. Yang kita pisahkan, ya seperti itu. Ya jadi masih banyak di sini untuk wasit-wasit lokal pun kadang masih ada indikasi dia teman lah. Masih condong istilahnya membela gitu ya. Iya, jadi kadang masih teman, ya burungnya karakter seperti ini, dia kasih seperti ini, itu masih banyak. Masih banyak. Jadi perlu diketahui di sini memang kayak wasit nasional pun di sini kan melalui istilahnya di sini pendidikan wasit nasional ya. Kan, dan yang diharapkan di sini wasit lokal pun kita bisa membina untuk menjadi lebih baik karena situasinya masih seperti ini. Jadi saya belum bisa untuk mengumpulkan wasit dan untuk pertandingan juga di sini karena kondisi seperti ini dari Pemda pun belum bisa untuk membuat jadwal wasit masih belum kita kumpulkan. Terus banyak untuk permasalahan protes itu sebenarnya banyak. Jadi seperti ini, ada kejadian. Jadi wasit samping pun itu seandainya kok cuma kamera depan pakai HP ya kan? Iya betul. Kita wasit samping berhak untuk pegang HP. Kita berhak ya. Iya, kita mengantisipasi barangkali itu kan protes ya, protes meja terutama ya kan. Iya betul. Kita punya data otentik. Ini kan silakan protes ya. Itu sah, iya, itu sah saja. Jadi terus seperti ini. Kadang kamera belakang ganda untuk memantau masuk budaya kalau masuk ya gitu ya. Itu seperti ini. Jadi kamera penonton itu bisa menjadi bahan pertimbangan wasit. Nah, Pak wasit ini burungnya masuk apa? Dilihat dari kamera belakang ya. Dasar otentiknya seperti ini. Kita pertimbangkan. Oh iya, melalui ya kita sharing lah, voting posisi seperti apa. Nah, kadang kan di sini kayak wasit sendiri kan ya manusiawi lah. Iya, ada kesalahan, kurang sempurna gitu ya. Kurang sempurna lah. Jadi kayak wasit-wasit pun di sini ya yang perlu kita bimbing sama di lokal fair play ya, karena masih banyak lama saya lihat, saya nilai, saya dikasih masukan dari orang-orang yang lokalan itu kadang ini seperti itu kadang masih banyak. Apakah ada rencana untuk membina wasit-wasit lokal kan karena Coach Arif ini sebagai inspektur pertandingan gitu. Ada rencana gitu kok? Ya, jadi agenda Pemjab terutama di Banyumas ini memang kita mau mengadakan kita mengumpulkan wasit. Jumlahnya berapa? Nanti kita bina. Cuma melihat kondisi masih seperti ini, jadi masih belum bisa untuk inilah. Seandainya nanti situasi sudah kondusif normal gitu ya, kita pasti mengumpulkan wasit-wasit untuk karena kita bina, kita didik, syukur mereka prestasi ya.
bisa pasti ke tingkat ke tingkat nasional. nasional. Itu seperti itu, acuannya seperti itulah. Oke, Mas Arif, videonya cukup sekian. Mungkin video ini bisa menginspirasi bagi para joki-joki dan penggemar burung merpati, hanya berbagi pengalaman untuk mensosialisasikan tentang aturan-peraturan dalam pertandingan perlombaan burung merpati ya. Oke teman-teman, kiranya cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua sahabat merpati. Jangan lupa like, comment, and share, subscribe. Jangan lupa ya. Sip.